Deus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber segala rahmat, Engkau berkenan mengumpulkan kami dalam perjamuan ini untuk menyantap firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Perkenankanlah kami menjumpai Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber pengharapan, dengan rasa syukur atas karya keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama. Kita akan membaca bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1-5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 5-11. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab,
"Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini hari Senin, pekan pertama masa Advent kita. Kemarin hari Minggu Advent yang pertama kita diajak untuk membangun pengharapan di dalam Tuhan yang mengajak kita agar berjaga-jaga sambil berdoa dan mempraktekkan hidup yang baik di tengah-tengah segala peristiwa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Senin Minggu pertama Advent mengajak kita berfokus pada tema-tema pengharapan yang bersumber dari iman. Itu dengan sangat jelas disampaikan dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang perdamaian dan persatuan, bahkan dinubuatkan perang permusuhan harus berakhir. Tak ada lagi pertikaian dan permusuhan di antara bangsa-bangsa. Itu yang disebut dengan pengharapan ideal yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama. Dan di dalam Injil digambarkan pengharapan dalam iman akan Kristus yang dihayati bahkan bukan oleh orang Israel, tetapi seorang perwira yang bisa dipastikan karena bukan orang Israel, dia adalah perwira Romawi yang seringkali dianggap kafir. Tetapi kita tahu ending dari Injil justru Yesus menegaskan, belum pernah kujumpai iman sebesar ini di antara orang-orang Israel. Artinya, meskipun perwira itu diberi stigma sebagai orang yang tidak mempunyai iman, tetapi faktanya justru dia mempunyai iman yang besar kepada Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman perwira itu yang juga kita warisi setiap kali kita merayakan Ekaristi, mengkombinasikan antara apa yang diwartakan dalam kitab Wahyu oleh Santo Yohanes yang beberapa hari yang lalu, pada minggu yang lalu, pekan lalu, kita renungkan tentang Sang Anak Domba, yakni Yesus sendiri
yang mengorbankan hidupnya, menyerahkan tubuh dan mencurahkan darahnya sebagai tebusan bagi kita, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dan kita berseru mengulangi kata-kata perwira itu sebagaimana dihayati dalam tradisi suci dan ajaran suci Gereja Katolik Roma, sumbernya dari pengalaman perwira dalam Injil Matius hari ini. Kita berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pengalaman iman perwira terhadap Yesus yang memohon kesembuhan bagi hambanya yang terbaring dan sakit keras. Perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak pantas menerima Tuhan. Bersabdalah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Pengalaman perwira itu dipersonalisasikan untuk kita sebagai anggota gereja, dan kita berseru, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pengharapan di dalam iman akan Kristus mendatangkan bukan hanya kesembuhan, melainkan keselamatan. Inilah yang ditawarkan kepada kita pada hari ini. Dan kalau kita mengacu pada bacaan pertama, pengharapan atas dasar iman itu bukan hanya menjadi bekal untuk mohon kesembuhan personal, tetapi juga memohon perdamaian global, perdamaian untuk semua orang, perdamaian untuk segala bangsa. Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan hal yang sama. Maka dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, semua akan mendapat berkat oleh karena iman Bapa Abraham, Iskak, dan Yakub. Perdamaian untuk segala bangsa, untuk semua umat manusia ditawarkan melalui bacaan-bacaan pada hari ini, dan sumbernya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yesaya berbicara tentang masa ketika bangsa-bangsa akan hidup dalam perdamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Fratelli tutti, semua bersaudara. Dan itu dengan ditandai mengesampingkan perang. Perang harus dihentikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Bapa Suci Paus Fransiskus dengan sangat lantang terus-menerus menyerukan agar perang antar bangsa, antar suku, antar umat manusia dihentikan. Bahkan produksi-produksi senjata untuk perang harus dihentikan. Ketika tidak ada lagi produksi senjata, lalu godaan untuk berperang juga akan bisa diatasi. Dan itu sudah diantisipasi oleh Nabi Yesaya yang kita baca nubuatnya pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada masa Advent yang pertama ini, kita diajak untuk membangun pengharapan atas dasar iman, agar bukan hanya kita sebagai pribadi, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, disembuhkan dari segala kelemahan dan dosa kita, tetapi juga perdamaian bagi dunia, bagi segala bangsa, untuk seluruh dan semua umat manusia tanpa diskriminasi. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kita,
Terutama itulah yang menjadi ciri gereja Kristus yang menjunjung tinggi, mengutamakan, dan berjuang untuk perdamaian, kerukunan, dan persaudaraan semua orang. Syukur pada Allah, kita mendapat keteladanan yang istimewa dari para pemimpin kita, primus inter pares, Bapa Suci, hamba segala hamba, mulai dari Paus Yohanes Paulus II, bahkan sebelumnya Paulus ke-6 yang menyerukan hari perdamaian untuk dunia dan dilanjutkan sampai hari ini. Perjuangan-perjuangan untuk perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan juga menjadi tugas perutusan kita. Hari ini, mari kita menjadi tanda damai sejahtera dan untuk selama-lamanya. Kita juga berdoa semoga perang yang terjadi dimanapun segera diakhiri. Para pemimpin bangsa-bangsa yang terus-menerus berperang semoga dikuasai Roh Kudus dan menghentikan perang demi menghargai kemanusiaan dan demi kemuliaan Tuhan kini dan sepanjang masa. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.